Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senantiasa tetap semangat dalam berkarya dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Baik, pada video kali ini saya akan kembali berbagi dan belajar bersama ya, bagaimana cara mengoperasikan jendela Microsoft Excel dalam hal mengubah nama bilangan angka atau bisa dikatakan rupiah nantinya ya, menjadi sebuah teks ya. Jadi misalnya nanti ada sebuah kwitansi atau penyebutan sebuah angka ya. Jadi nanti akan secara otomatis dia akan menjadi sebuah teks. Bagi sobat IT yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sobat IT yang lain agar menambah manfaat bagi orang lain. Baik, sebelum lanjut, syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu adalah kita menambahkan yang namanya add-ins ya, add-ins fungsi terbilang ya. Untuk beberapa versi mungkin ada sedikit perbedaan. Di sini saya menggunakan Office 2013 ya, maka di sini ada namanya menu developer ya, di bagian kanan atas ya, di deretan home ya, ini ada developer. Kemudian kalau kita buka menu developer ini, ada namanya di sini toolbar add-ins ya. Toolbar add-ins, nanti kita akan masukkan fungsi terbilangnya itu dalam add-in ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan fungsi add-in? Kita bisa gunakan, kita bisa searching ya, untuk fitur terbilangnya. Kita tinggal cari aja di Google add-ins terbilang Excel ya, tahun berapa Excelnya, silahkan disesuaikan saja. Kita coba ambil yang pertama ya. Di sini banyak sekali pilihan ya, nanti silahkan dibuka. Yang intinya adalah sobat IT download saja add-ins terbilang Excelnya gitu ya. Kalau dia di dalam RAR silahkan diekstrak. Yang paling penting adalah ingat di mana posisi sobat IT meletakkan folder atau file terbilangnya ya, seperti ini ya. Nanti hasil ekstrak dari RAR misalnya, dari downloadannya itu ekstrak jadi Excel seperti ini. Nah, ini ingat letaknya di mana sobat IT menaruh file ini ya, karena ini yang nanti kita ambil waktu menambahkan fungsi ini ke add-ins. Jadi dalam contoh ini dia menaruh di disk PC download ya, dari rute penyimpanannya di disk PC, kemudian di bagian folder download ya. Tidak harus di download, letak penyimpanannya mungkin bisa ditaruh di yang lain ya, lokal disk D, mungkin di folder bikin sendiri add-in terbilang misalnya. Kalau sudah diekstrak di jendela Explorer sobat IT, kita langsung saja masuk ke fiturnya. Kalau ada menu developer dan ada add-ins di sini, bisa langsung menggunakan fitur ini ya sobat IT, diklik saja add-innya. Nah, ini karena saya sudah ada, nah ya, ini anggap tidak ada dulu. Kita browse ya. Jadi kalau ini belum ada, di browse. Kemudian silahkan dicari di mana letak penyimpanan hasil ekstrak downloadannya tadi ya, yang hasil searching googling. Nah, di sini saya meletakkannya agak jauh ya, ini di disk PC, local C, user, Acer, app data, roaming, Microsoft add-ins ya. Saya meletakkannya di dalam sini ya. Jadi tidak harus seperti ini ya, silahkan sobat IT nyimpannya di lokal yang mudah saja. Kalau sudah, nanti pilih saja terbilang, kemudian oke ya. Ini karena saya sudah punya, saya tidak perlu oke, saya cancel saja. Nah, kalau sudah terpilih, nanti dia akan masuk ke dalam add-in available-nya. Kita aktifkan saja centang ya terbilangnya, lalu oke. Namun sebelum jauh ke situ ya sobat IT, perlu diingat kita harus men-setting makronya terlebih dahulu juga. Kita pilih di option ya, saya ulangi. Pilih menu file, kemudian option. Kemudian di bagian Trust Center kita klik ya, Trust Center ini. Kemudian Trust Center setting. Kemudian pilih macro setting. Nah, ini enable all macrosnya dipilih ya, diaktifkan dulu. Ya. Bagian macro settingnya kita enable all ya. Lalu oke.
Selanjutnya kita tinggal bikin saja settingannya. Misalnya saya bikin draftnya seperti ini ya Sobat IT. Ini saya bikin dari awal nih ceritanya ya, kwitansinya. Saya coba gunakan Arial. Kwitansi pembayaran telah terima dari sebesar untuk pembayaran, lalu di sini nanti ada terbilangnya. Nah, ini saya bikin format yang paling sederhana saja karena ingin tema kita hanya ingin cara men-set angka menjadi teksnya saja. Untuk tatanannya silahkan disesuaikan saja ya Sobat IT sekalian. Kita bikin seperti ini saja dulu. Di sini ada untuk titik 2. Karena nanti adalah rupiah, ini mungkin saya lebih lebar ya. Nah, nanti teksnya di sini ya sobat-sobat IT. Ini saya perpanjang saja biar nanti tempatnya agak lebar ya. Misalnya dari bendahara, kemudian kegiatan pelatihan. Nah, kemudian di sini kita ganti settingan numbernya dengan rupiah ya, karena nanti kita akan membuatnya menjadi rupiah. Kita pilih saja more account format ya. Oke, kita ulangi dulu. Di bagian number ini, di sini ada simbol accounting ya Sobat IT, tapi biasanya defaultnya dolar ya. Kita harus menggantinya dengan rupiah. More account. Nah, ini kita akan diarahkan langsung ke bagian accounting. Nah, simbol dolarnya kita ganti saja menjadi rupiah Indonesia. Ada dua penyebutan Indonesia di sini, ada yang English dalam kurung Indonesia, ada yang RP Indonesian. Kita pilih yang Indonesia saja, yang ini ya. Kemudian untuk decimal places-nya bisa disesuaikan, kalau ingin menggunakan 2 desimal silahkan pilih 2. Ini saya menggunakan 0 saja supaya tidak ada koma tidak ada angka di belakang komanya. Kalau sudah klik OK. Katakanlah di sini 750.000 ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian sebesar ini nanti akan menyebutkan angka ini menjadi teks. Caranya adalah sama dengan terbilang. Nah, kalau Sobat IT sudah menambahkan add-ins di terbilang, add-ins ya, terbilangnya kita masukkan ke add-ins, maka fungsi terbilang ini aktif. Kita tinggal tulis terbilang, kemudian buka kurung, pilih angka yang ingin dijadikan teks, kemudian tutup. Kita akan belajar tahap demi tahap, dan ini jangan sampai videonya di skip ya, supaya tidak salah dalam memahami konsep fungsi terbilangnya. Jadi rumus asalnya seperti ini. Kita tekan enter terlebih dahulu. Maka yang terjadi adalah dia akan menyebutkan secara angka saja dan menggunakan teks lowercase ya, atau kecil semua. Yang dibaca hanya 750.000 saja. Rupiahnya tidak dibacanya. Ya, ini konsep dasar rumus terbilang pertama. Kemudian bagaimana kalau ingin menambahkan rupiahnya? Maka rumusnya harus kita tambah seperti ini. Dan ketik spasi rupiah. Seperti ini. Ya, tadi karena hurufnya masih menggunakan lowercase, maka rupiahnya kita gunakan lowercase juga terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Jadi rupiahnya akan muncul. Jadi kita ganti misalnya 890.550 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi penambahan rupiah ini khusus ya, di sini ada rumusnya. Penambahan rupiah khusus karena dia tidak terpengaruh dengan di sini ya, settingannya mau di sini dolar mau rupiah ya, mau yen atau apapun, dia tidak akan membaca. Jadi dia hanya membaca angkanya saja. Nah, lalu bagaimana jika ingin membuat susunan teks yang ini menjadi kapitalis ya, atau setiap awal katanya menjadi huruf kapital? Maka kita ganti lagi pola rumusnya. Kita tambahkan di depan terbilang ini proper. Kemudian buka kurung. Kemudian di sini tutup lagi ya. Karena prinsip rumus Excel
buka dan tutup kurung itu selalu berpasangan ya, jumlahnya harus sama. Nah di sini kan kita menambah proper, maka buka kurungnya ada 2 tapi tutupnya baru 1, maka kita tambahkan dulu di sini 1. Jadi sehingga ada 2 tutup kurung dan buka kurungnya. Rupiahnya kita ganti R-nya menjadi kapital supaya semuanya sama menjadi format kapitalis. Kalau sudah tekan enter. Nah cukup mudah ya sobat IT, hanya beberapa langkah kita sudah bisa membuat pola angka menjadi teks. Tinggal kalau kita ingin mengganti kwitansinya, kita ganti saja kegiatannya, kegiatan olahraga misal. Kemudian angkanya, karena misalnya ada pajak misalkan ya, Rp5.678.950 ya, agak rumit banget nih. Nah kalau diketik kan lumayan ya sobat ini. Nah ini karena sampai nggak cukup ya, kita coba perkecil dulu. Oh di sini sorry. Nah seperti ini ya. Jadi kita tinggal ketik angkanya, maka kalimat sebesarnya akan berubah secara otomatis. Oke, selamat mencoba ya sobat IT. Semoga berhasil. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kemudian jika ingin request video terkait pengoperasian Microsoft Excel yang lain bisa disampaikan juga di kolom komentar. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf karena masih juga dalam tahap belajar ya. Kita hanya berbagi informasi saja. Untuk kedepannya semoga menjadi lebih baik dan lebih maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.